studi ilmu ekonomi. Judul disertasi saya pengaruh karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, dan karakteristik organisasi terhadap pengembangan karir melalui kebijakan pimpinan pada PT Makassar Raya Motors di Sulawesi Tengah. Yang saya harapkan dari disertasi saya ini ke depannya bahwa semua karyawan dapat memperoleh penghargaan baik berupa peningkatan karir, tidak hanya berupa penghargaan reward dan segala macam, tetapi juga terkait dengan peningkatan karir setiap karyawan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Dengan senantiasa memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini Kamis 20 Juli tahun 2023, sidang ujian terbuka promosi doktor atas nama Promovenda Rukhayati dengan stambuk C203-19004 program studi doktoral ilmu ekonomi dengan judul Pengaruh Karakteristik Individu, Karakteristik Pekerjaan, dan Karakteristik Organisasi terhadap pengembangan karir melalui kebijakan pimpinan pada PT Makassar Raya Motor di Sulawesi Tengah dimulai. Tim penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Promovenda memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sidang ujian terbuka promosi doktor dipimpin oleh Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum, Ibu Profesor Dr. Insinyur Sri Anjar Lasmini MP. Dengan hormat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Saya ulangi kembali. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Rajendra SEMM. Beliau selaku penguji tamu dan sekaligus beliau adalah rektor dari Universitas Muhammadiyah Palu. Yang saya hormati Bapak Dr. Saharudin Kaseng SEMSI. Yang saya hormati Ibu Dr. Nilo Putu Evirusati SEMM. Yang saya hormati Ibu Dr. Linda Mahardiana SEMSI. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Sahir Nasir SEMSI, yang saya hormati Bapak Dr. Bakri Hasanuddin SEMSI, dan yang saya hormati Ibu Sekretaris Ibu Dr. Wahyuningsih, yang sebenarnya beliau ini sudah ada, yang saya ucapkan selamat walaupun belum SK turun, tapi beliau sebentar lagi akan meraih gelar akademik tertinggi yaitu guru besar. Jadi saya sebelumnya mengucapkan selamat kepada Ibu Ayu. Dan tentu saja pada yang berbahagia pada hari ini Promovenda atas nama Saudara Rukhayati. Pertama-tama dan mohon maaf pada yang terhormat juga seluruh keluarga, kolega dan tamu undangan yang sempat hadir pada hari ini mengikuti ujian promosi terbuka atas Saudara Rukhayati. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur pada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita kesehatan, maghfirah, yang pada hari ini, pada hari yang luar biasa,
kita dipertemukan kembali dalam rangka ujian terbuka atas nama Saudara Rukayati, dan tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan memohon ridho serta taufik hidayahnya, ujian promosi doktor atas nama Saudara Rukayati, program studi ilmu ekonomi program doktor yang dibimbing oleh promotor Profesor Dr. Sahir Nasir SEMSI dan didampingi oleh co-promotor Bapak Dr. Bakri Hasanuddin SEMSI, secara resmi kami nyatakan dibuka dan insya Allah dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya saya persilahkan kepada tim promotor untuk menyampaikan pertanggungjawaban akademik Saudara Promovenda. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul disertasi: pengaruh karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, dan karakteristik organisasi terhadap pengembangan karir melalui kebijakan pimpinan pada PT Makassar Raya Motor di Sulawesi Tengah. The impact of individual characteristic, job characteristic, and organization characteristic on career development through leader policies in PT Makassar Raya Motor in Central Sulawesi. Nama mahasiswa Rukayati, nomor stambuk C203-19004, program studi doktoral ilmu ekonomi, konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Tim promotor Profesor Dr. Sahir Nasir SEMSI, co-promotor Dr. Bakri Hasanuddin SEMSI. Promovenda Rukayati lahir di Ujung Pandang 16 November 1974, beragama Islam, alamat BTN Petobo Permai Blok G2 nomor 7 Palu. Pendidikan S1 program studi manajemen perusahaan, Fakultas Ekonomi Universitas Widya Mataram Yogyakarta. Pendidikan S2 program studi Magister Manajemen Universitas Tadulako, dan S3 program studi doktoral ilmu ekonomi pasca sarjana Universitas Tadulako, menjalani ujian terbuka saat ini hari Kamis tanggal 20 Juli 2023. Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu metode penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan angka yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Populasi dalam penelitian ini adalah semua karyawan PT Makassar Raya Motor di Sulawesi Tengah, sebanyak 82 orang. Penelitian ini menggunakan alat analisis PLS-SEM. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut. 1. Karakteristik individu berpengaruh signifikan terhadap pengembangan karir pada PT Makassar Raya Motor di Sulawesi Tengah. 2. Karakteristik pekerjaan berpengaruh signifikan terhadap pengembangan karir pada PT Makassar Raya Motor di Sulawesi Tengah. 3. Karakteristik organisasi berpengaruh signifikan terhadap pengembangan karir pada PT Makassar Raya Motor di Sulawesi Tengah. 4. Karakteristik individu berpengaruh signifikan terhadap pengembangan karir melalui kebijakan pimpinan pada PT Makassar Raya Motor di Sulawesi Tengah. 5. Karakteristik pekerjaan berpengaruh signifikan terhadap pengembangan karir melalui kebijakan pimpinan pada PT Makassar Raya Motor di Sulawesi Tengah. 6.
Karakteristik organisasi berpengaruh signifikan terhadap pengembangan karir melalui kebijakan pimpinan pada PT Makassar Raya Motor di Sulawesi Tengah. Dan yang terakhir, ketujuh, kebijakan pimpinan berpengaruh signifikan terhadap pengembangan karir PT Makassar Raya Motor di Sulawesi Tengah. Demikian pertanggungjawaban akademik dan keputusan kelulusan kami serahkan sepenuhnya kepada tim penguji. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim sponsor. Selanjutnya, atas permintaan saudara, maka pada hari ini saudara akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul penelitian pengaruh karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, dan karakteristik organisasi terhadap pengembangan karir melalui kebijakan pimpinan pada PT Makassar Raya Motor di Sulawesi Tengah. Untuk itu, saya persilakan kepada Ibu Sekretaris untuk membacakan SK berkaitan dengan keabsahan ujian promosi. Terima kasih Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako nomor 2606/UN28.4/KM/2023 tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa Program Studi Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Tadulako. Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako membaca dan seterusnya menimbang, mengingat, memutuskan mahasiswa peserta ujian disertasi terbuka di bawah ini: nama Ruhayati, NIM C203190004, program studi doktoral ilmu ekonomi, judul penelitian pengaruh karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, dan karakteristik organisasi terhadap pengembangan karir melalui kebijakan pimpinan pada PT Makassar Raya Motor di Sulawesi Tengah. Tim pelaksana: 1. Profesor Dr. Insinyur Sri Andar Lasmini MP selaku Ketua, Wahyuningsi sebagai Sekretaris, Profesor Dr. Hara Cindra SEM sebagai penguji tamu, Dr. Saharudin Kaseng SEMSI sebagai penguji internal, Dr. Niluh Putu Evi Rosanti SEMM sebagai penguji anggota, Dr. Lina Mahardiana SEMSI sebagai penguji anggota, Profesor Dr. Syahir Nasir SEMSI sebagai promotor, dan Dr. Bakri Hasanuddin SEMSI sebagai co-promotor. Ditetapkan di Palu pada tanggal 10 Juli 2023, ditandatangan dan capasa oleh Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako Dr. Insinyur Adamari MSc IPU Asian Engineer. Demikian, terima kasih. Terima kasih Ibu Sekretaris. Selanjutnya saya persilakan Saudara Promopenda untuk memaparkan hasil penelitian disertasinya kurang lebih selama 10 menit, dan saya mohon Saudara Promopenda menyampaikan secara ringkas, jelas, dan akurat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya untuk mempresentasikan penelitian saya yang berjudul pengaruh karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, dan karakteristik organisasi terhadap pengembangan karir melalui kebijakan pimpinan pada PT Makassar Raya Motor di Sulawesi Tengah. Pendahuluan, pengembangan karir merupakan tolak ukur bagi pegawai dalam melakukan pembinaan karirnya. Apabila perusahaan swasta maupun pemerintah tidak melakukan pengembangan karir, maka perusahaan ataupun pemerintah tidak akan dapat melakukan peningkatan pembinaan karir bagi pegawai. Pemimpin sangat berperan dalam pengembangan karir individu di sebuah organisasi. Pemimpin dapat memberikan umpan balik kepada bawahnya sehingga pegawai termotivasi untuk bekerja maksimal dalam mengembangkan karirnya. PT Makassar Raya Motor di Sulawesi Tengah tergabung dalam skala buruk, yaitu salah satu perusahaan terbesar di kawasan timur Indonesia. PT Makassar Raya Motor di Sulawesi Tengah memiliki beberapa cabang, Kata Palu sendiri, Luhuk, Morowali, serta 2 outlet yaitu Parigi dan Ampana, dengan jumlah karyawan sebanyak 80 orang. Penghargaan karyawan tidak hanya berupa reward saja, tetapi juga berupa pengembangan karir seharusnya diberikan kepada semua karyawan tanpa membedakan posisi atau jabatan. Rumusan masalah: apakah karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, karakteristik organisasi berpengaruh terhadap pengembangan karir pada PT Makassar Raya Motor di Sulawesi Tengah?
Apakah karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, karakteristik organisasi berpengaruh terhadap pengembangan karir melalui kebijakan pimpinan pada PT Makassar Raya Motor di Sulawesi Tengah? Kemudian terakhir, apakah kebijakan pimpinan berpengaruh terhadap pengembangan karir pada PT Makassar Raya Motor di Sulawesi Tengah? Adapun tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, karakteristik organisasi terhadap pengembangan karir pada PT Makassar Raya Motor di Sulawesi Tengah. Untuk menganalisis pengaruh karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, karakteristik organisasi terhadap pengembangan karir melalui kebijakan pimpinan pada PT Makassar Raya Motor di Sulawesi Tengah. Yang terakhir, untuk menganalisis pengaruh kebijakan pimpinan terhadap pengembangan karir pada PT Makassar Raya Motor di Sulawesi Tengah. Karakteristik individu menurut Khalid dan Ahmad menyebutkan ada beberapa indikator karakteristik individu, yaitu kemampuan, nilai, sikap, dan minat. Sementara karakteristik pekerjaan oleh Ahmadi menyebutkan bahwa terdiri atas keanekaragaman tugas, identitas tugas, keberartian tugas, otonomi, dan umpan balik. Karakteristik organisasi adalah sejumlah orang yang melakukan tugas dan pekerjaan tertentu untuk masing-masing orang atau kelompok secara rasional, non-pribadi untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara pengembangan karir oleh Diana menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan karir adalah prestasi kerja, exposure manager, jaringan kerja, loyalitas, mentor, dan peluang untuk tumbuh. Kebijakan pimpinan oleh Mustakir Salim menyebutkan bahwa seperangkat tindakan pemimpin yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh pegawai sebagai konstituen pemimpin yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan urusan organisasi dan tugas-tugas yang dikembangkan. Dari latar belakang, berdasarkan latar belakang dan tujuan pustaka serta permasalahan, maka model kerangka pikir dalam penelitian ini adalah pengaruh kebijakan, pengaruh karakteristik individu ya sebagai variabel X1, karakteristik pekerja sebagai variabel X2, karakteristik organisasi sebagai variabel X3 terhadap pengembangan karir yang yakni variabel Y melalui kebijakan pimpinan yakni variabel Z. Hipotesis dari penelitian ini adalah karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, karakteristik organisasi berpengaruh terhadap pengembangan karir pada PT Makassar Raya Motor di Sulawesi Tengah. Kemudian karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, karakteristik organisasi berpengaruh terhadap pengembangan karir melalui kebijakan pimpinan pada PT Makassar Raya Motor di Sulawesi Tengah. Dan terakhir bahwa kebijakan pimpinan berpengaruh terhadap pengembangan karir pada PT Makassar Raya Motor di Sulawesi Tengah. Lokasi penelitian pada PT Makassar Raya Motor Sulawesi Tengah, di mana responden dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT Makassar Raya Motor di Sulawesi Tengah. Jumlah populasi karyawan Makassar Raya Motor Sulawesi Tengah yang terdata relatif kecil, yakni 82 orang, sehingga keseluruhannya diambil sebagai responden dalam penelitian ini. Sumber data terdiri dari dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil survei dengan menyebarkan kuesioner kepada para responden yang sesuai dengan karakteristik populasi. Kemudian data sekunder berbagi jurnal yang diterbitkan secara berkala dan studi kepustakaan, yaitu melalui berbagai macam buku atau artikel ilmiah. Teknik pengumpulan data melalui kuesioner offline dan online, kemudian teknik wawancara dan teknik observasi dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif untuk membahas dan menganalisis data yang dikumpulkan melalui kuesioner, kemudian analisis data kuantitatif melalui PLS. Pada tanggal 19 April 1986 didirikan kantor cabang di Sulawesi Tengah. Pembukaan cabang ini untuk memudahkan para konsumen khususnya berada di Sulawesi Tengah. PT Makassar Raya Motor sendiri bertempat di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 11 Kota Tengah. Berdasarkan hasil kuesioner dan nilai yang diperoleh, rata-rata pernyataan responden pada model penelitian senilai 4,14 dengan interpretasi baik. Jadi pernyataan responden terhadap model penelitian yang dibangun berupa karakteristik individu, pekerjaan, organisasi, pengembangan karir, dan kebijakan pimpinan adalah baik. Hal ini menunjukkan bahwa responden memberikan penilaian yang baik terhadap model penelitian yang dibangun. Uji validitas indikator pada masing-masing variabel dalam penelitian ini memiliki nilai loading factor yang lebih besar dari 0,7 dan dikatakan valid. Hal ini menunjukkan bahwa indikator variabel yang memiliki nilai loading factor lebih besar dari 0,7 memiliki tingkat validitas yang tinggi sehingga memenuhi conversion validity. Sedangkan indikator variabel yang memiliki nilai loading factor yang lebih kecil dari 0,7 memiliki tingkat validitas yang rendah sehingga indikator variabel tersebut perlu dieliminasi atau dihapus dari model karena dianggap tidak mampu untuk mengukur variabel dan dapat mempengaruhi kemudian hipotesis. Validitas diskriminan masing-masing indikator yang ada pada variabel karakteristik individu, pekerjaan, organisasi, pengembangan karir, dan kebijakan pimpinan memiliki nilai klausul terbesar pada variabel itu sendiri dibandingkan indikator variabel lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa konstruk dapat memprediksi indikator konstruknya sendiri dengan lebih baik dibandingkan indikator konstruk
lain. Berdasarkan tabel AV, tabel di atas, semua konsep menunjukkan nilai AV yang lebih besar dari 0,50, yaitu dengan nilai terkecil 0,651 untuk kebijakan pimpinan dan yang terbesar 0,792 untuk variabel pengembangan karir. Nilai tersebut sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan batas nilai minimum AV yang ditentukan, yaitu 0,50. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada permasalahan convergent validity pada model yang diikuti. Kemudian tabel di atas nilai composite reliability menunjukkan masing-masing variabel memiliki nilai composite reliability yang lebih besar dari 0,70. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua variabel telah memiliki reliabilitas yang baik. Semua kontrak memiliki reliabilitas yang baik sesuai dengan batas nilai minimum yang telah disyaratkan. Koefisien determinasi R2 dari tabel di atas menunjukkan kombinasi pengaruh variabel pengembangan karir dan kebijakan pimpinan secara keseluruhan. Nilai R2 sebesar 0,849 dan 0,743 menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel-variabel dependen tersebut memiliki pengaruh yang tinggi terhadap variabel dependen sebesar 84% dan 74%. Variabel pengembangan karir dan variabel kebijakan pimpinan dapat dijelaskan oleh variabel karakteristik individu, pekerjaan, dan organisasi, sementara sisanya sebesar 16% dan 26% dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel yang diteliti. Nilai F2 karakteristik individu terhadap pengembangan karir sebesar 0,869, maka kemampuan variabel karakteristik individu dalam menjelaskan variabel pengembangan karir tergolong tinggi. Nilai F2 karakteristik individu terhadap pengembangan karir melalui kebijakan pimpinan sebesar 0,209, maka kemampuan variabel karakteristik individu dalam menjelaskan variabel kebijakan pimpinan tergolong sedang. Nilai F2 karakteristik pekerjaan terhadap pengembangan karir sebesar 0,135, maka kemampuan variabel karakteristik pekerjaan dalam menjelaskan variabel pengembangan karir tergolong kecil. Nilai F2 karakteristik pekerjaan terhadap pengembangan karir melalui kebijakan pimpinan sebesar 0,110, maka kemampuan variabel karakteristik pekerjaan dalam menjelaskan variabel kebijakan pimpinan tergolong kecil. Nilai F2 karakteristik organisasi terhadap pengembangan karir sebesar 0,135, maka kemampuan variabel karakteristik organisasi dalam menjelaskan variabel pengembangan karir tergolong kecil. Nilai F2 karakteristik organisasi terhadap pengembangan karir melalui kebijakan pimpinan sebesar 0,433, maka kemampuan variabel karakteristik organisasi dalam menjelaskan variabel kebijakan pimpinan tergolong tinggi. Nilai F2 kebijakan pimpinan terhadap pengembangan karir sebesar 0,545, maka kemampuan variabel kebijakan pimpinan dalam menjelaskan variabel pengembangan karir tergolong tinggi. Estimasi koefisien Gero, hubungan variabel antara karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, karakteristik organisasi terhadap pengembangan karir memiliki nilai p-value sebesar 0,000, 0,013 dan 0,000. Kemudian karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, karakteristik organisasi terhadap pengembangan karir melalui kebijakan pimpinan juga memiliki p-value sebesar 0,018, 0,009 dan 0,012. Sementara kebijakan pimpinan pengembangan karir memiliki p-value sebesar 0,016. Sesuai dengan gambar model fit pada tabel RMS, 0,218 lebih besar dari 0,102 dan nilai NFI 0,392 lebih kecil dari 0,9. Maka berdasarkan kedua penilaian model tersebut tidak memenuhi kriteria model fit, namun berdasarkan nilai SRMR nilainya sebesar 0,127 lebih kecil dari 0,10, maka model dapat dikatakan fit sehingga dapat disimpulkan bahwa model fit dengan data. Hasil perhitungan Q-square pada penelitian ini sebesar 0,958 atau 95,8%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model pada penelitian ini memiliki nilai prediktif yang relevan, di mana model yang digunakan dapat menjelaskan informasi yang ada dalam data penelitian sebesar 95,8%. Dari hasil pengujian hipotesis pengaruh karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, karakteristik organisasi terhadap pengembangan karir sudah dapat diterima. Pengaruh karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, karakteristik organisasi terhadap pengembangan karir melalui kebijakan pimpinan juga diterima, dan pengaruh kebijakan pimpinan terhadap pengembangan karir dan keputusan juga diterima. Mohon maaf, mungkin bisa masuk langsung substansi hasilnya, Ibu? Atau boleh masuk kesimpulannya? Baik, terima kasih Bu. Kesimpulan dari penelitian ini adalah karakteristik individu, karakteristik pekerjaan dan karakteristik organisasi berpengaruh signifikan terhadap pengembangan karir pada PT Makassar Raya Motor di Sulawesi Tengah. Karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, karakteristik organisasi berpengaruh signifikan terhadap pengembangan karir melalui kebijakan pimpinan pada PT Makassar Raya Motor di Sulawesi Tengah.
kebijakan pimpinan berpengaruh signifikan terhadap pengembangan karir pada PT Makassar Raya Motor di Sulawesi Tengah. Adapun saran yang bisa kami sampaikan adalah perusahaan harus menyadari bahwa pengembangan karir adalah salah satu kebutuhan dan harapan karyawan yang dapat meningkatkan motivasi, kinerja, dan loyalitas. Perusahaan harus melibatkan karyawan dalam proses pengembangan karir. Perusahaan harus menciptakan budaya organisasi yang mendukung pengembangan karir. Budaya organisasi yang dimaksud adalah budaya yang menghargai prestasi, kompetensi, inovasi, kerjasama, dan pembelajaran. Sekian pemaparan saya kembalikan kepada tim ini. Saudara Ibu Penda, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita sudah masuk pada sesi tanya jawab. Untuk itu kesempatan pertama saya berikan kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Rajendra SCRM selaku penguji eksternal untuk memberikan sanggahan pertanyaan yang seluas-luasnya. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kalau saya melihat ini sebenarnya Ibu Hayati ini sudah patah, tentu sudah dia kuasai betul dia punya, dia kuasai tentu disertasinya. Jadi tinggal saya hanya mau mengetes apa betul makna daripada tulisan saudara Propenda ini dia paham atau tidak, karena saya juga sangat takut kepada promotornya, jangan sampai saya dimarah nanti kalau salah bertanya kepada Ibu Hayati. Tapi Ibu Hayati ini kelihatannya sehat ya, alhamdulillah. Ya. Semoga sehat dan seterusnya sehat. Pertanyaan saya, ini kan bagus sebenarnya, judulnya ini pengaruh keras kerja individu, keras kerja pekerjaan, dan keras kerja organisasi terhadap pengembangan karir. Nah ini luas ini. Yang menjadi pertanyaan, seberapa pentingkah itu pengembangan karir sebenarnya? Apa memang itu penting? Kan perlu lihat sekarang ini, situasi sekarang itu ada yang tidak atau enggak dia mengikuti itu namanya pengembangan karir, apa saja adanya, apa adanya, kan begitu. Padahal kalau berpikir untuk ini kan seharusnya ada nilai tambah situ. Tentu penilaian saudara Propenda ini tentu ada hasil yang diperolehkan, kira-kira bisa dicontoh nanti, bisa nggak dijelaskan seperti apa pentingnya pengembangan karir itu terhadap karir terhadap kepribadian daripada karyawan itu sendiri atau pegawai itu sendiri. Nah ini yang mohon dijelaskan kepada kita sebagai calon pakar. Silakan Ibu Rokhayati. Rokhayati. Terima kasih. Izin menjawab, Prof. Jadi peningkatan karir itu sangat penting dalam suatu organisasi. Tidak di mana dalam suatu organisasi program pengembangan karir itu dapat menjaga roda perusahaan. Salah satunya itu dengan cara program pengembangan karir ini dapat menekan angka bersaing dari karyawan. Sementara untuk karyawan sendiri itu otomatis akan memiliki kemampuan atau berupaya untuk meningkatkan kemampuan, kemudian capability-nya dalam mencapai tujuan karir yang diinginkan. Otomatis tentu saja jika perusahaan tersebut atau organisasi tersebut memiliki atau mempunyai program-program pengembangan karir untuk karyawan. Demikian, Prof. Berarti kalau melihat seperti itu, apakah memang karyawan itu ada nilai tambah apabila dalam pengembangan karirnya itu dia bisa mengikuti aturan-aturan seperti itu? Kadang-kadang kan sudah mengikuti begitu, tapi ada namanya suka tidak suka. Jadi bagaimana menurut Propenda tentang hal itu? Sudah berusaha untuk pengembangan karir di dalam segala hal, tetapi belum ditempatkan pada tempatnya yang diinginkan. Seperti itu, mohon dijelaskan. Izin menjawab, Prof. Dalam suatu organisasi memang terkadang ada hal-hal yang seperti ini yang terjadi.
Artinya ada istilah like dan dislike dalam suatu organisasi. Tetapi yang kalau dengan perbedaan-perbedaan yang ada, karyawan tetap berusaha untuk menyatukan misinya untuk mencapai tujuan organisasi, walaupun mungkin tadi ada istilah like and dislike-nya. Kemudian dari masing-masing perbedaan yang ada yang mungkin belum mampu untuk kita kembangkan atau karyawan kembangkan, masing-masing individu tersebut dapat melakukan interaksi dengan individu lainnya dan melakukan interaksi dengan lingkungan sosialnya. Demikian, Prof. Hitung-hitung ini ada berapa? Karena tadi Ibu Prof seluas-luasnya, kalau perlu saya yang selebar-lebarnya, sebanyak-banyaknya. Sebenarnya ingin saya tahu yang dikatakan itu keberhasilan pengembangan karya itu seperti apa sih sebenarnya? Kan kita tidak tahu yang bagaimana. Bisa nggak dijelaskan keberhasilan atau tentang pengembangan karya itu sendiri? Baik, terima kasih. Izin menjawab, Prof. Jadi keberhasilan seseorang dalam mencapai karirnya itu apabila telah menyelesaikan tugas ataupun tahapan-tahapan karir dan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan baik oleh suatu organisasi ataupun suatu perusahaan. Demikian, Prof. Pertanyaan saya ini, seandainya saudara Prof tidak jadi dekan atau rektor, ini dekannya sudah masuk ke tahap. Apa yang kira-kira yang Anda harus lakukan tentang hal ini? Berani nggak untuk menerapkan seperti yang Anda teliti ini kalau Anda jadi pemimpin atau dekan? Anda ini kan calon dekan ini, karena dekanmu ini mungkin bisa jadi rektor atau apa dia nanti kan. Jadi Anda yang bisa jadi dekan bisa nggak menerapkan dalam program karya-karya yang ada di Universitas Muhammadiyah Palu? Insya Allah kalau untuk program-program jika menjadi pemimpin nantinya, yang pertama yang ingin saya lakukan adalah mencoba untuk merencanakan program pengembangan karir tentunya yang sesuai dengan kebutuhan dari organisasi. Kemudian membuka secara lebar program pengembangan karir baik melalui seminar ataupun penelitian ataupun melalui pelatihan dan workshop. Kemudian selanjutnya tentu berupaya untuk melakukan evaluasi terhadap karyawan atau terhadap pegawai dengan cara yang transparan dan objektif. Yang terakhir berupaya untuk memberikan penghargaan kepada karyawan yang memiliki kinerja ataupun kompetensi yang meningkat. Bisa dipakai pengorbanan keuangan bisa dilakukan untuk pengembangan karya seandainya ibu jadi dekan ya atau rektor. Kira-kira begitu ya? Iya, Prof. Ya oke lah, kalau begitu terakhir saya ucapkan selamat pada saudara Hayati atas capaian doktornya pada hari ini, insyaallah. Terima kasih Ibu Ketua. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih Prof. Rajendra atas sanggahan dan pertanyaannya. Selanjutnya saya persilakan kepada yang saya hormati Bapak Dr. Sahrudin Kaseng, SRSI, selaku penguji internal. Silakan Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan pertanyaan kepada Romo Pinda. Ya, saya lihat di situ tadi ada 3 variabel independen yang Anda teliti, yaitu karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, dan karakteristik organisasi untuk dalam rangka pengembangan karir. Pertanyaan saya yang pertama, apakah hanya 3 variabel ini yang dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan karir khususnya di PT Makassar Utama ya? Ya, itu dulu yang pertama. Saya mau tahu dari Romo Pinda tentang apakah hanya 3 variabel
yaitu karakteristik individu, pekerjaan, dan organisasi dalam rangka pengembangan karir. Saya silakan. Dari untuk dalam pengembangan karir tidak hanya juga dilihat dari karakteristik individu, karakteristik pekerjaan atau karakteristik organisasi. Ada variabel lain yang bisa diteliti untuk pengembangan karir baik di Makassar Raya Motor maupun di tempat lain. Bisa jadi dari budaya organisasi, prestasi kerja, kemudian kinerja. Demikian, Pak. Nah, kira-kira kalau menurut pandangan Promopinda, dari ketiga variabel ini berapa kontribusinya terhadap pengembangan karir berdasarkan hasil penelitian saudara? Dari tiga variabel itu terhadap pengembangan karir. Baik, dari hasil penelitian yang Promopinda lakukan di Makassar Raya Motor, bahwa itu sebesar 84% dan 74% pengaruhnya terhadap pengembangan ketiga karakteristik tersebut terhadap pengembangan karir yang terjadi di Makassar Raya, PT Makassar Raya Motor Suatu. Demikian. 16 dan 26. Ya, oke. Saya tanya lagi kepada saudara. Saya tidak melebihi kapasitas penguji utama. Saya tahu diri juga karena penguji internal itu terbatas. Tapi oke. Saya mau tahu dari saudara, di hasil abstrak saudara nyatakan karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, dan karakteristik organisasi itu berpengaruh signifikan terhadap pengembangan karir. Nah, kalau berpengaruh signifikan, itu bisa positif dan bisa negatif. Tetapi Anda tidak mencantumkan apakah dia signifikan positif atau signifikan negatif. Kedua, ada beberapa ahli statistik, khususnya Bapak Dr. Harun Rasid menyatakan, untuk menguji apakah signifikan atau tidak kalau kita menggunakan sampel. Sementara hasil penelitian saudara menggunakan sensus. Makanya Harun Rasid menyatakan kalau sensus sudah pasti signifikan, tidak perlu diuji. Nah, bagaimana pendapat saudara? Dari hasil abstrak saya lihat bahwa Anda menyatakan berpengaruh signifikan. Seyogyanya kan harus berpengaruh positif atau negatif. Ada tanggapan dari saudara Promopinda? Dalam penelitian Promopinda, ketiganya memang signifikan hasil yang diperoleh terhadap pengembangan karir melalui kebijakan pimpinan. Adapun tidak memasukkan negatif ataupun positif, karena melihat bahwa angka-angka yang ada yang tertera pada virusnya itu semuanya positif. Demikian. Oke, Mbak, itu karakteristik individu, karakteristik pekerjaan maupun karakteristik organisasi itu bisa berlaku universal, bukan hanya berlaku pada objek yang saudara teliti. Katakanlah hasil penelitian saudara kita coba terapkan di tempat yang lain, apakah itu jasa, sektor jasa atau manufaktur seperti yang Anda teliti, apakah ini bisa berlaku secara umum? Mohon komentar dari Promopinda. Hasil penelitian Promopinda dengan ketiga karakteristik ini memang di tempat penelitian Promopinda, yaitu di Makassar Raya Motor Sulawesi Tengah, itu semuanya signifikan. Apabila dilaksanakan di tempat lain, bisa jadi karena belum dilakukan penelitian, belum tentu memiliki hasil yang sama. Karena dilihat dari satu mungkin penggunaan metodenya, kemudian kriteria, kemudian responden yang diteliti. Demikian.
Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Dr. Putu Evi Rusanti. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penguji Profesor Dr. Insinyur Sri Anjar Lasmini. Saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada ujian, Ibu Ruhayati. Selamat Ibu Ruhayati ya, sudah berada pada tahap akhir sedikit lagi. Baik Ibu Ruhayati, karena hari ini saya harus bertanya. Ibu Ruhayati meneliti di PT Makassar Raya Motor. Di dalam penelitian Ibu ada moderating ya Bu ya? Moderating atau interviewing? Mediasi. Oh mediasi, oke mediasi. Jadi di situ ada mediasi. Jadi artinya ada kebijakan pimpinan ya Bu sebagai mediasi. Nah Ibu dari hasil penelitian Ibu, seberapa besar perannya mediasi ini, kebijakan pimpinan ini sebagai mediasi? Apakah dengan adanya kebijakan pimpinan ini berpengaruh sekali terhadap karir pegawai atau karyawan di PT Makassar Raya Motor? Silakan. Jadi kebijakan pimpinan dari penelitian Propopemda, kebijakan pimpinan sebagai mediasi dalam penelitian ini memang sangat berperan di dalam tepatnya di lokasi penelitian Propopemda yaitu di Makassar Raya Motor, Sulawesi Tengah. Karena ada beberapa kebijakan yang terkait dengan pengembangan karir itu bisa melalui kebijakan dari pimpinan. Jadi, pimpinan berupaya untuk mengupayakan untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan SOP yang berlaku di Makassar Raya Motor Sulawesi Tengah. Demikian. Apakah di sana terjadi bahwa pengembangan karir ini sebenarnya hanya ditentukan oleh kebijakan pimpinan saja gitu? Baik, izin menjawab. Jadi di Makassar Raya Motor itu memang pengembangan karir itu yang paling diutamakan memang pengembangan karir dari karyawan yang sales. Mereka memiliki pengembangan karir itu lebih cepat dibandingkan karyawan di administrasi, office boy ataupun satpam. Mereka hanya stagnan di situ. Jadi kebijakan SOP yang berlaku memang atau kebijakan dari pimpinan itu untuk yang karyawan yang sales itu memang lebih cepat jika mereka mampu untuk menaikkan penjualan unit mobil. Tetapi kalau untuk karyawan dari bagian administrasi, office boy ataupun satpam, mereka hanya berupa tidak ada pengembangan karirnya, hanya berupa penghargaan, reward dan segala macam. Kemudian pemberian upahnya berdasarkan senioritas dan beberapa. Demikian. Ada berapa respondennya? 82. Semua itu ada jenjang karirnya Saja tadi. Jadi kalau mereka tergantung seberapa besar penjualan yang mereka. Berarti yang tidak ada jenjang karir tidak masuk ya Bu ya dalam respondennya Ibu? Tapi semuanya saya masukkan Bu, hanya penghargaan saja yang mereka miliki yang termasuk administrasi yang saya sebutkan tadi, administrasi serta office boy. Penilaian kinerja. Jadi dari dalam penelitian itu bahwa pengembangan karir pada akhirnya kan berpengaruh kepada penilaian kinerja itu kan berpengaruh kepada pengembangan karir atau pengembangan karir yang berpengaruh kepada kinerja. Terima kasih. Kinerja berpengaruh kepada pengembangan karirnya. Jadi kalau karyawan misalnya tidak memiliki kinerja, otomatis tidak masuk dalam penilaian atau mungkin distandarkan di dalam promosi jabatan. Demikian. Devi, selanjutnya saya persilakan kepada yang saya hormati Bu Dr. Lina Mardiana SPSI untuk memberikan sanggahan maupun pertanyaan serta saran-saran. Silakan Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya. Saya nggak menyebut lagi yang terhormat kepada bapak-bapak, tadi sudah diwakili sama Ibu Ketua. Baik,
ini saya mau memberikan pernyataan aja dari Ibu Nurhayati ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat dulu ya Bu ya atas pencapaian studi S3 sudah sampai tahap ujian terbuka ya. Promosi sebagai dokter Nurhayati SEMM oh ya. Nanti kalau habis dari sini keluar itu sudah doktor ya. Ya. Baik, dari disertasi yang Ibu tulis, yang Ibu hasilkan, itu kan saya lihat menurut PIO 2017 ya, itu kan pengembangan karir itu bisa dilihat dari dua sisi. Dari sisi pengembangan individu ya, individu atau yang dalam hari ini pasti karyawannya, dan yang kedua adalah dilihat dari sisi organisasi itu sendiri ya. Jadi yang saya tanyakan di sini atau saya butuh pernyataan dari Ibu ya, bagaimana kaitan antara pengembangan karir dari sisi organisasi, dari sisi individu karyawan itu, kemudian berkaitan dengan pengembangan karir dari sisi organisasi. Nah, ini akan mengarah pada pengembangan organisasi itu sendiri, pengembangan karir sendiri. Nah ini yang tadi ditanyakan penguji internal tadi, ini kan ada urgensinya di situ. Jadi bagaimana pengembangan karir itu sendiri merupakan suatu urgensi dari organisasi. Terima kasih Bu izin menjawab. Jadi keterkaitan antara karir individu dan organisasi tentu ada hubungannya. Hubungan dalam artian saling menguatkan, saling mempengaruhi, saling mendukung. Kemudian individu berupaya untuk mengembangkan karirnya, mencoba untuk mencapai tujuan karirnya, tentu dengan cara dengan meningkatkan kemampuan, kemudian prestasi, capability dan sebagainya. Jadi sehingga organisasi akan tetapi organisasi di sini perlu menerapkan, apabila memang menerapkan program-program pengembangan karir. Jadi kalau seandainya karyawan tersebut telah memiliki kemampuan, kemudian kinerja, capability yang bagus, otomatis didukung oleh organisasi dengan program pengembangan karirnya. Demikian. Jadi gini, pengembangan organisasi ya, itu kan bisa dilihat dari karakteristik organisasi itu sendiri. Dari penelitian Ibu ya. Nah, ini arahnya dimensinya itu struktur organisasi sendiri, teknologi, strategi, penghargaan. Nah ini kalau dilihat dari karakteristik organisasi itu sendiri yang mengarah pada struktur organisasi. Nah, ini bagaimana pengembangan karir perusahaan atau organisasi itu dari segi pengembangan karyawan itu. Terima kasih izin menjawab Bu, bahwa pengembangan karir individu itu melibatkan prestasi kerja, kompetensi, mentor, dan kesempatan untuk berkembang. Jadi karir individu dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, lingkungan kerja maupun peluang kerja. Sementara dari karir organisasi itu, suatu organisasi memiliki urutan promosi, mutasi, kemudian demosi. Nah, karir organisasi memerlukan perencanaan karir. Perencanaan karir inilah yang akan dikembangkan oleh organisasi agar bisa diikuti oleh individu. Karir organisasi sendiri dipengaruhi oleh struktur karakteristik organisasi,
struktur organisasi, kemudian lingkungan organisasi, dan tentunya peluang karir. Demikian. Terima kasih Pak Ibu Nina. Selanjutnya saya persilakan yang saya hormati Bapak Dr. Bakri Hasanuddin SMSI selaku koordinator. Silakan Pak. Tuan Sekretaris Bahagia, yang saya hormati penguji eksternal dalam hal ini Profesor Radindra dan penguji internal Bapak Sabukasi Dr. Tony Kaseng. Alhamdulillah, dan kita bersama-sama untuk mengikuti ujian promosinya atas nama Bu Hayati, yang dalam hal ini saya sebagai promotor, dan promotornya sendiri adalah Bapak Profesor Yusuf Nasir. Baik, saudari Promopenda ya. Tentu saja bahwa penelitian ini ada yang melatar belakangnya. Anda sudah baca jurnal, textbook, bahkan dengan melihat baik yang jurnal yang sejalan dengan penelitian ini maupun yang tidak sejalan dengan penelitian ini. Nah, pertanyaan saya simpel sekali. Adakah jurnal yang tidak sejalan dengan hasil penelitian saudari Promopenda? Ada? Apa itu? Yang pertama, penelitian dilakukan oleh Sandra itu karakteristik organisasi itu tidak berpengaruh terhadap pengembangan karir. Kemudian ternyata kebijakan pimpinan itu tidak mempengaruhi pengembangan karir, itu dilaksanakan oleh yang dilakukan penelitian dilakukan oleh Matulada. Ini kan ya mungkin berkaitan dengan yang ditanyakan oleh penguji eksternal ya. Misalnya mempertajam lagi atau itu seberapa penting sih hasil penelitian ini gitu ya. Apalagi skop karir atau development karir di perusahaan PT Makassar Raya Motor ini apa ya? Tidak bermaksud mengecilkan, tapi ini kan skop perusahaan ini kan hanya regional barangkali, bukan ini. Jadi karir apa sih di sana yang mau beda kalau misalnya bank BCA misalnya gitu ya. BCA itu bisa karir itu bisa sampai ditempatkan branch manager di Eropa kan, di Afrika mungkin ya, atau di mana saja yang ada gitu. Atau usaha-usaha lain yang sifatnya internasional gitu. Sehingga development career itu betul-betul sangat penting. Tapi ini skopnya kecil. Tapi barangkali menurut Profen ada hal yang nilai-nilai penting yang menarik sehingga Anda meneliti tentang hal ini. Silakan aja. Profen melakukan penelitian di Makassar Raya, PT Makassar Raya Motor Sulawesi ini. Memang ada hal yang fenomena yang terjadi. Yang jelas bahwa di sana memang ada pengembangan karir. Pengembangan karir itu sendiri hanya pada karyawan yang sales saja. Jadi mereka jika mempunyai kelebihan atau mungkin kemampuan dalam menjual suatu barang, dalam hal ini mobil, jika mencapai target mereka bisa menduduki jabatan pimpinan ataupun branch manager ataupun pimpinan pusat. Sementara ternyata di sana itu bagi karyawan yang administrasi, kemudian satpam dan office boy itu mereka memang tidak ada pengembangan karir, tetapi hanya untuk penghargaan saja, berupa reward apa segala macam. Demikian. Pengembangan karir itu menjadi isu apa ya istilahnya? Menjadi isu di situ bahwa saya ini sudah 5 tahun, 10 tahun begini-begini saja. Apakah itu menjadi sebuah isu yang penting ya? Karena kalau tidak menjadi isu ya tidak ada masalah gitu. Nah kalau penelitian tidak ada masalah kan susah juga. Tidak bisa layak sebuah penelitian gitu. Silakan. Jadi memang pada saat pengusaha melakukan wawancara ada beberapa karyawan yang dia stagnan di marketing. Kalau nanti setelah 10 tahun baru karirnya meningkat. Tetapi dia tetap berada di, maksudnya tidak keluar dari PT Makassar Raya Motor karena ada penghargaan-penghargaan lain yang diterima. Tapi untuk peningkatan karirnya setelah 10 tahun baru bisa menduduki kepala cabang, manajer. Demikian. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kesempatan kepada Profesor Dr. Said Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Ibu ya, belum bisa panggil dokter ya, karena belum selesai.
siapa tahu nanti nilainya tidak lulus, nah, saya tidak tahu. Tapi satu hal, sebelum berakhirnya ujian ini, karena kalau sudah selesai nanti siapa tahu tidak mau lagi diberikan perhatian atau malu lagi nanti disampaikan. Kalau sekarang saya sampaikan memang waktu ibu menyampaikan, supaya nanti ini kan ibu juga dosen, menyampaikan paparan tadi tidak usah terlalu banyak hal-hal yang menjenuhkan, harus saja to the point. Ini begini, ini begini, itu yang paling penting Bu ya. Ini sebagai promotor, karena saya juga sebagai orang tua, karena kalau yang lain saya sudah tahu karena kita sering berinteraksi selama ini. Oke Bu, ya, terima. Oke, makasih. Terima kasih Prof. Syahir. Yang selanjutnya Ibu Sekretaris ingin juga memberikan pertanyaan. Saya persilakan Ibu. Ibu Ruhayati, pada level doktor itu kita harus terbiasa mendengar kata SOTA, ResearchGap dengan novelty. SOTA itu biasa kita singkatan biasa orang bilang SOTA. Sudah ketemu SOTA? State of the art singkatannya ya. SOTA itu state of the art, kemudian ResearchGap, kemudian ada novelty. 3 kata kunci atau 3 keywords yang harusnya sudah di luar kepala bagi seorang dokter. Untuk mendapatkan ResearchGap dan novelty itu diawali dengan SOTA. SOTA atau state of the art itu adalah penelitian-penelitian terkini yang sedang canggih, yang sedang viral, yang sedang tren di bidang ilmu, tentunya human resource atau sumber daya manusia. Tolong sebagai seorang dokter sebutkan atau jelaskan beberapa research yang sedang tren, yang sedang viral, atau kita sebut dengan SOTA di bidang ilmu human resource. Baik, terima kasih izin menjawab. Jadi salah satu penelitian yang state of the art yang Prof tadi tanyakan itu masuk dalam grand teori yang Promovenda masukkan. Itu yang dilakukan oleh Sarah Stewart yang terkait dengan karakteristik individu. Kemudian ada juga yang terkait masalah kebijakan, masalah pengembangan karir dan masalah kebijakan karir. Di mana tadi sudah saya sampaikan bahwa ternyata penelitian yang dilakukan oleh Natura di Makassar itu tidak ada kaitannya antara kebijakan pimpinan dan pengembangan karir. Itu demikian. Yang ini kan di swasta ya, atau private, ya, bahasa Inggrisnya private. Kemudian banyak penelitian juga saya baca itu di publik atau di negeri, atau apa kita bilang instansi pemerintah. Jika bisa menduga, meskipun belum diuji beda, apakah ada perbedaan pengembangan karir di dunia swasta, di private, dengan di institusi pemerintah negeri atau di public sektor? Kalau untuk pengembangan karir di instansi dengan swasta, menurut Promovenda itu ada perbedaan, karena kalau misalnya kalau di swasta jenjang karir di perusahaan swasta lebih ke tahapan walaupun misalnya sama ya, tahapannya sama, tahapan antara instansi dan perusahaan swasta itu, bahwa memang ada harus yang diikuti jenjang-jenjang yang dilalui untuk bisa menaikkan karirnya. Peran kebijakan pimpinannya gitu? Kalau peran kebijakan pimpinan, saya kira Promovenda melihat bahwa baik di swasta ataupun di negeri itu ada pengaruhnya, walaupun mungkin dari masing-masing organisasi ini berbeda besaran pengaruhnya. Demikian. Jadi selanjutnya mungkin giliran saya, tetapi saya tidak menggunakan hak suara saya karena sepertinya sudah terwakili semua dengan pertanyaan yang bagus-bagus. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, tim penguji
Muhammadi sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, dan panitia juga telah menyerahkan penilaian dari beberapa item. Untuk itu, sebagai informasi, maka saya ingin menyampaikan hasil dari tim penguji dengan nilai rata-rata 85,5, dan untuk itu dinyatakan dengan lulus A. Dan dengan IP kumulatif, yaitu IP kumulatif sebelum ujian adalah 3,88, dengan hasil yang saudara promovenda peroleh dengan nilai A, maka menjadi 3,95. Karena waktunya saudara melebihi batas waktu yang ditentukan, maka saudara memperoleh predikat sangat memuaskan. Apakah saudara promovenda menerima hasil ini? Menerima, Prof. Baik, menerima, silakan untuk maju ke depan. Saya, Ketua Panitia Ujian Doktoral, melantik Saudari Rukhayati menjadi doktor dalam bidang ilmu ekonomi dengan konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Moga-moga Allah menerima amalan saudari sebagai amalan jariah yang akan saudara abdikan bagi ilmu, pengetahuan, nusa, bangsa, dan agama. Semoga saudara dapat mempertahankan integritas ilmiah saudara sebagai doktor. Saya ucapkan selamat. Rukhayati untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Saya persilakan Ibu Dokter. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya sehingga saya bisa berada di depan ini untuk mengikuti ujian terbuka, dan kemudian banyak beberapa orang teman, saudara, kemudian adik yang banyak membantu baik secara materi maupun non materi. Untuk itu saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada almarhum kedua orang tua saya yang telah tiada. Kemudian adik-adik saya sempat hadir, Nurjaya, Iwan Arianto yang sempat hadir. Kakak saya saat ini berada di Makassar dan Gorontalo, jadi belum berkesempatan untuk hadir pada acara sidang terbuka saya. Kemudian ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu tim penguji, Bapak Ibu Profesor Dr. Insinyur Sri Anja Lasmini, kemudian Ibu Profesor Wahyuningsi SMSC PhD yang juga banyak memotivasi, kemudian yang terutama kepada Bapak Profesor Dr. Rajendra SMN sebagai penguji eksternal sekaligus rektor saya yang banyak memberikan motivasi dan memberikan materi maupun materi kepada saya selama ini. Dan kemudian yang selanjutnya kepada Bapak Dr. Saharudin Kaseng, terima kasih banyak Pak. Beliau dulu adalah pembimbing saya waktu S2 di Pasca Sarjana juga. Kemudian Ibu Dr. Nilu Putu Evi Rosanti, Ibu Dr. Lina Mardiana, terima kasih atas masukan dan sarannya selama ini sehingga disertasi saya menjadi sempurna secara. Kemudian yang utama Mbak, saat ini biasanya mengucapkan terima kasih kepada promotor saya dan kopromotor saya, Bapak Profesor Said Nasir serta Bapak Dr. Bakri
yang sering saya ganggu waktu istirahatnya hanya untuk sekedar konsultasi. Tetapi beliau tetap melayani dengan lapang hati. Kemudian selain itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Bapak Dr. Farid. Judul saya ini sebenarnya juga salah satu saran dari beliau dengan menambahkan kebijakan pimpinan sebagai mediasi dari penelitian saya. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Mulyadi SHMH, Ketua LPPM sekaligus pimpinan saya yang masih muda dan ganteng. Alhamdulillah. Mudah-mudahan silahkan berdiri Pak Dr. Mulyadi. Mudah-mudahan setelah saya memuji kegantengan beliau, saya mendapatkan penghargaan yang lebih banyak lagi. Baik, kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gunardi, Bapak Rukmin, dan Bapak Abdul Razak yang mungkin saat ini belum berkesempatan untuk hadir. Mereka bertiga adalah pimpinan HRD dan manajer di PT Makassar Raya Motor Sulawesi Tengah yang banyak membantu terkait masalah data-data yang diperlukan oleh saya. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman angkatan 2019, Bapak Sirajudin, Burhanuddin, Syarifuddin, Pak Takali, Gosmi, dan Fiansi. Terima kasih atas dukungan dan selama menempuh studi di pasca sarjana. Terima kasih juga sahabat-sahabat terbaik saya, ada Nurapia, Ibu Dr. Rosmania, Irmawati, Herlina, Tirtayu, Kartini, dan rekan-rekan lain yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas segala dukungan, bantuan, dan doa yang diberikan. Akhirnya semoga bantuan dan doa dari saudara, Bapak, Ibu, dan teman sekalian menjadi amal jariah dan memperoleh balasan yang timpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, sebelum saya tutup acara ujian promosi doktor pada hari ini, saya ucapkan selamat sekali lagi kepada Ibu Dr. Nurul Hayati, dan saya juga ingin menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Rajindra SMM selaku penguji eksternal, kepada tim penguji internal, Ibu Sekretaris, dan kepada promotor dan kopromotor yang telah menghantarkan Saudara Ruth Hayanti sebagai doktor dalam bidang ilmu ekonomi. Akhirnya dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, ujian promosi doktor pada hari ini saya nyatakan selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.